Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus ketika itu di hadapan Herodes. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Anak-anak, Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes bahwa dia berharap supaya Herodes yang mengumumkan keputusan pengadilan kepada Yesus. Alasan Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes adalah karena ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, sehingga ia ingin menghindari tanggung jawab untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Alasan lain adalah karena Yesus adalah warga penduduk dari bagian wilayah kekuasaan Herodes. Herodes ketika itu sedang di Yerusalem, sekalipun dia adalah penguasa wilayah Galilea dan Yudea. Sementara di Yerusalem, kemungkinan ia tinggal di istana Hasmonayan. Herodes datang berkunjung ke Yerusalem karena alasan Paskah, tetapi hanya untuk tujuan politik dalam formalitas agama. Dia tidak sesungguhnya penganut kepercayaan Yahudi. Mulanya dia takut bahwa Yesus mungkin adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan dari kematian, sebab sekitar 1 tahun telah berlalu sejak pembunuhannya terhadap Yohanes Pembaptis, dan hati nuraninya terus mengganggunya atas masalah ini. Herodes senang ketika Yesus dibawa menghadap dia. Untuk beberapa kali, Herodes dengan sungguh-sungguh menginginkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan Yesus. Kehadiran Yesus di hadapan Herodes membuat hatinya senang. Ketika Herodes akan mengadili Yesus, Herodes memerintahkan agar Yesus tidak dibelenggu. Dia mengharapkan agar Yesus melakukan mujizat. Tampaknya ada motif lain yang mendorong Herodes dalam keinginannya untuk melakukan wawancara dengan Yesus. Dia telah dideskripsikan
dan dilumpuhkan, dibawa ke istana dan berjanji untuk membebaskan Yesus sebagai hadiah karena menyembuhkan mereka. Tetapi dia tidak memiliki alasan yang cukup untuk membebaskan Yesus, karena ketika Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Lukas 23 ayat yang ke-9. Ketika itu, imam-imam kepala dan tua-tua juga mengikuti Yesus untuk diadili di hadapan Herodes, karena merekalah yang akan mengajukan tuduhan-tuduhan supaya Yesus dihukum mati. Sekalipun mereka tidak menemukan kesalahan pada Yesus, mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Lukas 23 ayat 11. Herodes berusaha mendapat keuntungan dari kesengsaraan Yesus. Dunia senang mendapatkan kebahagiaan, sekalipun itu dari kesusahan orang lain. Anak-anak, pernahkah engkau berusaha mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain? Sebaliknya, Yesus mau memikul penderitaan demi keselamatan bagi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk tidak pernah berusaha mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Sebaliknya, ingatlah akan Yesus yang mau memikul penderitaan demi keselamatan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.